warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Miwanti, NPM 204220067. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Ayo Lestarikan Budaya Daerah. Nah, mari kita simak. Nah, sebelum kita memasuki ke materi mengenai kebudayaan daerah, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem mind atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Nah, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Nah, adapun poin-poin yang mencakup adat istiadat di daerah, yang pertama itu bahasa. Nah, bahasa merupakan salah satu faktor penting untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki beragam kebudayaan daerah, terdapat bahasa daerah yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dan menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Keunikan dan keberagaman bahasa daerah di Indonesia merupakan salah satu warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan agar suatu saat menjadi kebanggaan daerah. Kemudian yang kedua yaitu lagu daerah. Lagu daerah adalah semacam lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Bisa dikatakan lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Karena Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa juga budaya, hal itu menjadikan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat banyak dan pastinya di tiap daerah memiliki lagunya masing-masing. Lazimnya lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Kemudian yang ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya tanpa adanya modifikasi. Rumah adat dipertahankan baik segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Pada setiap rumah adat yang dimiliki oleh 34 provinsi di Indonesia tentu memiliki ciri karakter masing-masing. Rumah adat sendiri dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian suatu suku bangsa tertentu dan bisa pula menjadi tempat yang bersejarah serta dipakai sebagai pelaksanaan upacara adat. Kemudian yang keempat, pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya pakaian adat daerah dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat, misalnya di pernikahan yang memang menerapkan adat istiadat dari daerah tersebut. Ragam budaya Indonesia yang satu ini tetap bertahan dan berbagai perkembangan busana atau pakaian modern yang terbilang cepat, bahkan beberapa di antara generasi sekarang banyak memodifikasi pakaian adat agar terlihat tren meskipun dikenakan saat acara informal. Nah, yang kelima itu makanan khas. Makanan khas seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa keragaman ras dan suku bangsa Indonesia melahirkan berbagai bentuk keragaman budaya, salah satunya makanan khas daerah. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur serta dapat menemukan berbagai jenis tanaman, menjadi Indonesia kaya akan rempah-rempah. Dari itu, di setiap daerah memiliki ciri khas atau makanan yang berbeda-beda dari daerah lain. Adapun tantangan budaya daerah di generasi muda di era modern. Tantangan kehidupan mengarah pada proses mendunia tidak hanya berlaku untuk satu bidang namun terjadi di berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang politik, sosial, ekonomi, dan bidang agama, dan terutama sekali pada bidang teknologi. Masyarakat saat ini begitu sulit untuk menghindar dari derasnya perubahan akibat kecanggihan teknologi informasi, suku atau tidak suka maupun mau atau tidak mau. Setiap orang terpaksa tercebur pada masa yang dinamakan era globalisasi. Bahayanya, hal ini justru terjadi kepada generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Generasi saat ini lebih memilih bermain dengan perangkat dibandingkan mempelajari budaya.
Mal-mal juga penuh dibanding sanggar-sanggar seni yang mengajarkan budaya lokal. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukainya daripada budaya daerah sendiri. Walaupun zaman kini telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat di daerah masing-masing. Kemudian, adapun upaya dalam pelestarian budaya daerah ialah kekayaan yang merupakan bentuk warisan dari nenek moyang berupa keindahan seni, baik itu berupa keindahan seni tarian, musik, benda-benda, bahasa, dan sebagainya. Budaya selalu dimiliki oleh setiap wilayah dimanapun. Budaya merupakan peninggalan dari orang terdahulu yang menempati wilayah tersebut, serta diteruskan turun-temurunnya ajarannya. Saat ini, alangkah baiknya jika kita berkontribusi untuk mulai cinta budaya daerah. Nah, di sini ada 10 poin untuk kita mencintai budaya daerah kita masing-masing. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi budaya. Belajar yang rajin di sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri. Sehubung dengan budaya tentu menjadi jalan terbaik untuk bisa melestarikan budaya daerah. Dengan belajar, remaja akan mengenal lebih sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap budaya daerah masing-masing. Kemudian yang kedua itu aktif kegiatan budaya remaja. Nah, wajib tetap aktif ikut serta dalam kegiatan bermasyarakatan, misalnya gotong royong, mengadakan acara budaya hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan yang umumnya mengadakan acara budaya. Hal ini sekaligus memperkenal remaja lainnya. Kemudian yang ketiga, mencegah agar tidak diakui negara lain. Remaja tentu wajib ikut serta dalam usaha menjaga keamanan budaya dengan cara mempraktikkan dan melaksanakan yang berhubungan seperti tata cara berbahasa dan sebagainya. Dengan demikian, budaya tidak akan bisa diambil atau diakui oleh orang lain. Kemudian yang keempat, sopan santun. Melihat remaja banyak menggunakan bahasa modern yang bahkan alay, tentu mendengar miris. Padahal dalam kehidupan masyarakat, bahasa kromo atau alus harus tetap digunakan, apalagi dalam berbicara dengan orang tua, sebab itu hal tersebut harus dibiasakan. Kemudian yang kelima itu mengenal seni dan lagu daerah. Remaja itu harus turut aktif menjaga kesenian daerah dan lagu-lagu daerah dengan mengajarkannya kepada adik-adiknya maupun sedang bermain bersama, sehingga tidak hanya lagu modern saja yang dikenal, namun juga belajar mengenal lagu budaya daerah tersebut. Kemudian yang keenam, menerapkan budaya dalam pergaulan. Berperilaku santun dalam pergaulan sehari-hari adalah salah satu peran penting yang bisa dikendalikan remaja untuk melestarikan budaya di Indonesia. Tak perlu meniru bagaimana cara remaja dari luar bergaul, tentu jauh lebih baik jika memiliki jati diri sendiri hingga memiliki ciri khas dan keunikan dari daerah tersebut. Kemudian yang ketujuh itu menjadikan budaya sebagai prioritas. Remaja juga dapat menunjukkan bahwa budaya adalah hal yang penting sebab berhubungan dengan jati diri bangsa. Pemerintah pusat maupun daerah ikut memperhatikan upaya pelestarian budaya dan tidak hanya memprioritaskan pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang budaya. Kemudian yang kedelapan itu memiliki rasa bangga. Generasi remaja bangsa sekarang harus mempunyai rasa kebanggaan dan menampilkan budaya nasional di setiap momen. Tentunya sesuatu yang tidak dilakukan dengan cinta tidak akan terasa menyenangkan. Satu-satunya untuk menjadikan budaya terasa asik untuk dipelajari dan diterapkan tentu dengan melakukan dengan bangga, orang-orang yang melihat pun ikut tertarik dan ikut mencintainya. Kemudian yang kesembilan itu kerjasama dengan berbagai pihak. Dapat menunjukkan bahwa daerah perlu adanya kerjasama dengan pihak remaja di bidang pendidikan untuk menjadi binaan dan tanggung jawab agar budaya daerah dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan kerjasama tersebut. Budayakan menjadi salah satu prioritas, misalnya menjadi salah satu hal yang penting dalam materi pelajaran atau di jenjang pendidikan, dengan bantu untuk membiasakannya, misalnya dengan terbiasa menggunakan bahasa daerah pada siswanya, sehingga siswa secara langsung akan menerapkan bahasa daerah yang sama dalam keseharian.
Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan mendatangkan keuntungan. Remaja akan menunjukkan bahwa budaya Indonesia dapat mendatangkan keuntungan, misalnya ketika ditampilkan acara tertentu yang akan menjadi kebanggaan, sehingga akan dapat evaluasi pada peran dan fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga yang bisa mempromosikan budaya bangsa ke negara lain agar tetap mendatangkan keuntungan bagi daerah masing-masing. Nah, pastikan kalian bertanya, kenapa sih kita harus melestarikan kebudayaan daerah? Karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia saat ini tidak terlepas dari peran-peran leluhur yang berjuang sejak awal agar kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang, serta menjaga agar kebudayaan yang sudah ada ini tidak hilang begitu saja. Kebudayaan merupakan identitas bangsa, ciri khas suatu bangsa yang memiliki keistimewaan. Indonesia memiliki beragam budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh berbagai macam suku. Hal ini merupakan kekayaan yang tidak bisa diremehkan maupun dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai budaya menjadi penting agar budaya tersebut tetap terjaga kelestariannya. Nah, kesimpulan dari materi yang Ayo Lestarikan Budaya Daerah yaitu mempertahankan budaya memang bukan perkara mudah. Generasi muda harus mampu mempertahankan dan melestarikan budaya lokal agar tidak terkikis budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ya, karena hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis moral khususnya pada generasi muda sebagai generasi masa depan. Generasi muda sangat rentan dengan perubahan, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Pengaruh kebudayaan juga merupakan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus ditantang untuk segera mencintai budaya sendiri dan menerima perkembangan budaya luar hanya sesuai dengan norma dan budaya kita, karena hal ini sangat mengkhawatirkan dan siap menerkam pada para generasi muda seperti pergaulan bebas tanpa batas, narkoba, minuman keras, dan hal-hal yang sangat merugikan para generasi muda tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Semoga kalian bisa menerapkan kebudayaan di daerah masing-masing dan bisa menjaga kelestarian di daerah tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.